الذي يختاره من اختبر فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوصله فعين حاء أدناه غين خاؤها قاف أقصى اللسان فوق ثم الفوق أسفل والوسط فجيش يا والضاد من حافته إذ وليا لبراس من أيسر يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت اجعلوا والراء يدانيه لظهر أدخلوا والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والظاء والذال وثاني العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفا مع طراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. Oke, ada yang mau bacain dulu satu orang? Yang barusan? Atau udah ada Ustaz ya? Mau langsung aja Ustaz? Ya, boleh nih. Kita mulai pembelajaran kita ya, sudah ada Ustaz Heri. Dipersiapkan catatan dan juga pikirannya. Silakan Ustaz Heri. Bentar ya. Yang bisa on cam ya. Ya, terima kasih Ustaz Aldi sudah memberikan itu ya, mengawali hari kita hari ini, tasin hari ini ya. Sebelum kita mulai, kita ucapkan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bisa on cam boleh on cam ya. Karena ini apa namanya? Kelihatannya kita berdua aja sama Adi. Ya, jadi yang lainnya belum kelihatan. Apa ya, kalau bisa boleh. Kalau malam ini tidak mungkin. Masya Allah. Pak sehat, Pak? Alhamdulillah, Tad. Masya Allah. Barakallah ya. Sekarang bisa nggak ngaji? Biasanya ngaji? Iya, lagi kayaknya pada sibuk bapak-bapaknya, jadi diliburkan dulu katanya. Oh, libur. Ya, tadinya kita juga mau libur ya, tapi sayang ya. Kita mulai aja ya. Oke, ya. Penting sehat ya, Pak Amin sehat ya. Alhamdulillah, amin. Salam sunnah. Ya, Insya Allah. Di Ciparai ya, Pak ya? Iya, Ciparai. Kemarin ketemu di Alifan. Oh iya, di sana ya, Masya Allah. Kemarin ngisi kajian di sana, Alhamdulillah. Saya ikutan ya, Masya Allah. Ya itu, Teh Cynthia sehat, Teh Cynthia? Nah, ya. Alhamdulillah nih, Goir, Pak Ustadz. Masya Allah, ya, barakallah. Ya mungkin yang off kamera nggak apa-apa ya, mungkin lagi susah ya. Gimana Pak Amin sehat, Teh Cynthia, siapa lagi sama saya sapa dulu ya. Ada Umi Alifa, Bunda Vera, Teh Gina, Kang Krisna ya. Dan ini apa? Adelita ya, Adelita. Siapa? Lisda, Hana juga ya. Oke ya, sebelum kita mulai, kemarin yang baru gabung kayak misalnya Pak Amin atau siapa tadi yang lainnya,
kita ada video ya di grup itu. Di grup ada video yang pertemuan sebelumnya ada di YouTube. Kalau susah buka Drive di YouTube aja seperti biasa nonton. Ada di pertemuan ke berapa kemarin teh? Kedua dan ketiga ada di YouTube. Jadi bisa kemarin aduh saya nggak hadir nih. Nah ada di situ ditonton aja misalnya yang penting-pentingnya tentang apa sih gitu kemarin kita bahas. Nah, Siap, siap. nanti dibuka aja atau misalnya kemarin tuh bahas apa ya. Nah, kita nonton lagi aja gitu ya di YouTube-nya. Tadi saya udah kirimin yang pertemuan ketiga yang kemarin hari Sabtu itu pembahasan huruf qaf dan kaf ya. Nah, sekarang karena kita harus lanjut, maka kalau yang ketinggalan nggak apa-apa itu aja ya. Nonton lagi aja yang itunya ya. Tapi tetap kita bahas lagi di sini. Oke. Saya mau ambil stand kamera dulu ya. Oke. Aldi boleh sama Tehana juga boleh atau tolong bantuin untuk murojaah dulu. Apa tadi dikasih tahu dulu ya 3 menit atau 5 menit lah. Disilakan ditanya kayak Hamzah, tenggorokan, pangkal kayak gitu ya. Dari dari Al-Jauf, oke? Boleh ya nanti sama Aldi sama Tehana dulu. Oke. Silakan. Ya, Ustaz. Teteh-tetehnya sama akalnya boleh on mic aja ya. Kamu sambil murojaah huruf dulu. Yang baru gabung nggak apa-apa ya. Sudah siap? Siap. Oke, kita berurut dulu aja gitu ya. Kita mulai dari makhraj huruf alif. Di mana makhrajnya? Tidak ada. Tidak ada. Oh, Cina, ada yang baru masuk nih ya. Kenapa tidak ada? Nanti dijelaskan sama Ustaz Heri ya. Tenang aja, nggak usah khawatir. Kalau alif mad, Jauh. jauh atau rongga mulut ya. Huruf hamzah, Tenggorokan pangkal. Yang lainnya boleh on mic juga ya. Kejawab juga ya. Huruf H, Tenggorokan pangkal. Ain, Tenggorokan tengah. H, Tenggorokan tengah. Ghain, Tenggorokan bawah. Kha, Tenggorokan bawah. Qaf, Lidah pangkal ke langit-langit atasnya kaf. huruf kaf, Lidah pangkal ke langit-langit bawahnya qaf. Masya Allah. Sampai situ ya kemarin ya? Ya. Alhamdulillah. Nah, bagi yang baru bergabung nggak usah pusing, tenang aja. Di Iya, video pusing, Kang. di pertemuan sebelumnya nanti bisa dilihat ya di YouTube. Ada linknya udah disiapkan, nanti ditonton aja. Tenang weh, santai gitu ya. Gak usah Iya. pusing. Ah, ini gimana nih? Masa Nah, nanti ketinggalan juga ini. bisa. Gak apa-apa Pak, gampang insya Allah. Nanti kalau sudah nonton insya Allah gampang. Nanti jelasin lagi dak sama Ustadz Heri gitu ya. Untuk lebih jelasnya gitu. Oke, selanjutnya sudah Ustadz? Bismillah ya. Oke. Kita coba ya. Sudah ya. Jadi kita harus standar. Oke, saya bagikan layarnya. Oke, ya. Dari sini dulu ya, kita ulang dulu karena ada yang baru gabung, kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Yang pertama kita akan tahsin dasar.
Tahsin itu apa artinya? Memperbaiki, memperindah. Nah, itu ya tahsin. Nah, dasar itu dibagi dua ya. Satu apa? Satu diroyat. Apa ini ya? Diroyat. Yang kedua secara riwayat. Diroyat itu apa? Diroyat itu adalah teori ya. Kalau riwayat apa? Riwayat itu adalah bunyinya. Jadi kita belajar dua-duanya ya, secara materi dan juga secara bunyi. Ya, nah kalau di royat atau materinya yang kita pelajari nih pakai matan jazari, yang dikenal di seluruh dunia itu pakai matan jazari. Ya, bait berapa? 149, bait 1 sampai 9 adalah muqaddimah, bait 9 sampai 19 adalah bab makhraj, bait 20 sampai 26 adalah bab sifat, bab 27 sampai 33 bait 27 sampai 33 adalah bab tentang tajwid, bait 34 sampai 40 adalah tafhim tarkik, 41 sampai 43 baitnya adalah huruf ro, bait 44 sampai 49 itu huruf lam. Nah, maka kita di sini karena kita belajar FL atau fashoha tulisan, maka kita sampai bait sini nih. Sampai 26. Kita kemarin baru bait berapa? Berapa di kemarin? Kita baru bait ke 12 ya. Oke. Nah, kalau secara riwayat kemana hari Sabtu biasanya bukan hanya teori, tapi karena waktunya agak panjang dan pagi-pagi lagi lebih semangat, maka itu kita ada itunya ya. Ada riwayat. Riwayat itu apa? Bagaimana membunyikannya ya? Bagaimana kita udah mempraktekkan bunyi apa ya kemarin? Hamzah. Apa kemarin? Oh, huruf kop sama kaf Ha, aja kemarin mah. Kop sama kaf ya kemarin latihan mah ya. Hamzah Sama sama Ha. Hamzah sama H. Kita baru latihannya Hamzah, H, Kof dan Kaf ya, betul ya? Ya. 4 huruf ini. Ya, oke. Ya itu talaki. Kemarin, oh gimana cara bunyiinnya? Mungkin ada yang bingung. Baru tahu apa namanya cara bunyiinnya gitu. Karena kita harus tahu dulu sukun. Oke. Sekarang kita lembar baru ya. Ini mah apa namanya belajar dulu. Oke. Kalau kemarin secara ini kita nah ini apa ini core value kita harus kita belajar dengan fasih agar kita fasih, hafiz, mutkin, harus berstandar dan bersandar gitu ya. Oke, kita ganti lagi, kita masuk ke huruf selanjutnya. Nah ya, mana sih agak loading ya. Oke, nah dari sini dulu. Oke, sekarang kemarin kita belajar makhraj. Makhraj ada berapa? Tergantung ya, tergantung. Tergantung siapa kita memilihnya. Nah, ada yang menyebutkan bahwa makhraj itu ada yang 28 atau 29, setiap hurufnya ada makhraj masing-masing. Ada yang menyebutkan 17, ada yang menyebutkan 16, ada yang menyebutkan 14. Nanti kenapa 16 14? Nanti setelah kita bahas, nanti baru ngerti oh, kenapa 16 sama 14? Karena nanti ada huruf yang satu makhraj sama soalnya di situ. Contohnya apa? Lam, ro, dan nun. Kalau kita sebutkan la, na, ro, la, na, ro, kan sebenarnya di situ juga gitu. Tapi karena Imam Jazari kita menyebutkan yang ini, yang 17. Oke. Nah, kita gimana kemarin? Yang pertama al-jauf, yang ini. Al-jauf itu apa? Rongga mulut yang membentang dari sini sampai ke sana. Ya. Dari sini. Nah, dari sini sampai ke sana. Dari dalam sampai ke luar, dari atas sampai ke bawah ya. Itu bagi yang baru ya, kita sepakati semuanya. Ini tuh ibaratnya adalah rongga mulut ya, rongga mulut. Gak apa-apa diulang-ulang terus ya biar ngerti. Ini rongga mulut, ini gigi, ceritanya gigi, ini lidah. Nah, ini lak-lakan nah gitu ya. Maka yang kesini adalah ke dalam. Ke sana adalah ke luar. Kalau ke sini apa? Ke atas. Kalau ke sini ke bawah. Gitu ya. Gitu ya, Pak Amin atau ada semuanya yang baru gabung.
Nah, kita udah bahas kalau di sini adalah apa? Huruf yang membentang dari sini ke sini sama ke sana. Itu apa namanya? Warnanya bedain. Nah, dari sini ke sana, dari pita suara sampai keluar itu ada apa? Al-jauf. Al-jauf itu apa? Al-jauf itu dari sini, dari bawah dari atas ke bawah. A, I, U hurufnya apa aja? Alif mad. Alif sebelumnya fathah. Apalagi? Kasroh. Nah, yang ini yang mad ya. Gitu. Ini apa makhrajnya? Makhrajnya adalah pertama al-jauh. Al-jauh itu apa? Rongga yang terbentang dari sini, dari pita suara sampai ke luar. Jadi nyebutnya A, I, U, dan bukan A, I. Nah, nyangkut ya. A, misalnya gini ya. A, gitu. Enggak ya. Tidak ada ininya ya. Tidak ada ini. Tidak ada apa? Tidak ada hamzahnya. Jadi jangan A, I, U aja gitu. Atau I, U, enggak ada. Tapi mengalir. Lil hawa itantahi. Sampai berakhirnya hawa. Hawa itu apa? Ha itu apa? Ha itu perpaduan antara udara dan suara. A, I, U. Maka kalau yang baru gabung nanti kita buat apa? Buat tabel. Tabelnya seperti gimana? Udah dikerjain ya? Ibu-ibu, bapak-bapak. Semuanya seperti ini tabel. Nomor huruf. Nomornya 1. Huruf pertama adalah alif mad yang tadi fathah. Alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasroh, sukun sebelumnya dhamma. Makhrajnya apa? Jauh. Dalilnya apa? Fa'aliful jaufi wa ukhtaha wahi hurufu maddin lil hawa itantahi. Yang kedua apa? Yang kedua adalah huruf hamzah dan ha. Makhrajnya apa? Tenggorokan pangkal. Jadi kita standar ya semuanya nyebutnya, kalau kita nyebut alif mad, maka nyebutnya dulu ya. Alif mad misalnya. Berarti kita nyebutnya jauh. Semuanya bareng-bareng. Jauh gitu ya. Siapa lagi? Kalau hamzah berarti tenggorokan pangkal. Jadi bukan pangkal tenggorokan, sama bisa boleh aja mau pangkal tenggorokan pangkal, tapi karena kita belajar di sini maka kita standarkan ya. Jadi gimana nyebutnya? Makhraj besarnya dulu. Makhraj besarnya adalah tenggorokan, baru nyebut pangkal. Jadi sebut dulu kabupaten Cipara, kabupaten Bandung, baru baratnya. Nyebut dulu Cimahinya, baru utaranya, kayak gitu. Ya biar standar ya. Jadi bukan utara Cimahi gitu, tapi Cimahi utara gitu. Bukan barat kabupaten, tapi bukan barat Kabupaten Bandung, tapi Kabupaten Bandung Barat gitu. Jadi pangkal, bawah, atas itunya disimpan di akhir, biar enak gitu nyebutnya ya. Dan standarnya seperti itu. Jadi ketika kita bilang hamzah, maka tenggorokan pangkal. Ha, tenggorokan pangkal. Dalilnya apa? Yang tadi ya di Matan Jazari. Apa? Summa li aqsal halqi hamzun ha'u. Kalau ain apa? Sama ha, tenggorokan tengah. Tenggorokan tengah. Dari apa? Dalilnya summa li waslihi fa ainun ha'u. Ghain dan kho, tenggorokan bawah. Gitu ya. Nah, kenapa disebut bawah? Karena ke sini ke atas ya. Ke atas itu yang mendekati, yang paling dekat dengan kepala kita adalah atas. Atas itu mana? Langit-langit. Maka yang paling dekat itu adalah pita suara. Jadi atasnya itu adalah pita suara. Ke bawahnya itu ke mulut. Ke sini ke dalam, suara itu pasti keluar. Keluar mana? Keluar mulut. Jadi keluar ke sana ya. Kalau pusing nggak apa-apa. Nikmati aja dulu. Biarkan indah pada waktunya. Oke, kita baru sampai berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 alif mad, alif sama alif mad ya. Itu al-jauf. Kedua hamzah dan ha tenggorokan pangkal. Yang ketiga ain dan ha tenggorokan tengah.
Keempat, ghoin dan kho, tenggorokan bawah. Karena ke sana ke bawah ya. Terus apa yang kelima, huruf qaf. Mana? Lidah pangkal ke langit-langit. Harus ada ke-nya ya. Kalau hamzah nggak ada ke-nya. Di situ aja. Ha, tenggorokan di situ. Tapi tenggorokan mana yang pangkalnya? Kalau ha di mana? Tenggorokan yang tengahnya. Nah, tapi kalau fa, qaf, dan kaf, itu kenapa? Oke, kita ulangi lagi. Biar makin ngerti. Oke. Qaf. Set. Nah, ini kita selalu pakai gambar ini ya. Nah, ini lidah ceritanya. Ini lak-lakan. Kurang jelas ya. Bisa dicas. Nah, ulangi lagi ya. Ini gambarnya kurang jelas. Oke. Nah, ini cerita. Oh, terlalu tebal. Nah, ini gigi ceritanya ya. Set. Tebal. Udah kita. Nah, ini gigi ceritanya. Ini tenggorokan. Set. Ya. Nah, ini lidah. Ini lak-lakan. Tahu ya lak-lakan itu apa ya bahasa Indonesianya? Maka selesai tadi ya bab tenggorokan. Tenggorokan berarti makhraj besar pertama adalah tenggorokan. Tenggorokan. Jadi kota besar, kota kan kita bahas makhraj. Makhraj itu apa? Tempat tinggal. Tempat tinggal siapa? Huruf. Huruf itu apa? Huruf itu adalah ujungnya sesuatu. Ujung sesuatu itu huruf. Huruf itu adalah ujungnya sesuatu. Jadi kalau sebuah bangunan, apa yang paling ujung yang paling kecil? Yang paling mungkin bata, apalagi kerikil, semen, itu yang paling kecil. Maka sebuah bangunan, kalau misalnya tidak ada semennya, tidak ada pasirnya, maka tidak akan jadi sebuah bangunan, tidak ada batanya. Itulah sebuah bangunan. Makanya huruf itu disebut ujung sesuatu. Maksudnya gimana? Nah, Al-Quran berapa juz? Misalnya 30 juz. Yang kita ketahui 30 juz. Berapa surat? 114 surat. Terus apa lagi? Kalau misalnya satu surat, Qul huwallahu ahad sampai bawah. Kalau satu ayat nggak kita sebutin, aman nggak? Misalnya berubah nggak maknanya? Misalnya kita cuman ayat satu aja deh. Qul huwallahu ahad. Dah ayat 2-nya. Nggak dibaca. Nggak apa-apa misalnya. Tapi kalau satu ayat itu kalimatnya tidak sempurna gimana? Qul huwallahu ahadnya nggak diinin. Gimana tuh? Maknanya bisa berbeda ya. Nah, sekarang kalau satu huruf aja yang nggak ada, misalnya ammayatasa alun, ada nunnya di situ, tapi nunnya nggak disebut. Ammayatasa alu, beda nggak maknanya? Tuh, ada kakak. Ya, nanti di ini ya. Oke, ulangi lagi ya. Tadi Jadi ujungnya sesuatu adalah huruf. Jadi kalau hurufnya Qul huwallahu da-nya nggak ada, ahade. Kan harusnya ahade. Dalnya nggak ada, misalnya ahade. Dalnya nggak ada, gimana? Qul huwallahu gimana? Maknanya pasti beda. Makanya huruf itu adalah ujungnya sesuatu. Kalau kita hurufnya benar dari alif sampai ya gitu ya, betul, maka maknanya insya Allah tidak akan berubah gitu ya. Makanya kita harus perbaiki dari ujungnya sesuatu. Ujungnya dulu. Apa? Yang paling bagian terkecil adalah huruf. Amma yatasa'alun. Ini tertukar. Amma yatasa'alun pakai hamzah. Artinya gimana? Beda nggak? Beda. Hamzah dan ain beda gitu. Makanya kita belajar dari huruf dulu. Itulah pentingnya kita belajar ini ya. Belajar fasahatul lisan. Oke. Jadi kotak yang pertama atau tempat makhraj itu apa? Makhraj itu tempat
keluarnya huruf. Yang paling pertama itu adalah jauf. Jauf itu tadi ya, jauf itu adalah kota pertamanya ceritanya ya. Yang kedua itu kota pertamanya itu adalah kota keduanya itu adalah tenggorokan atau Cimahinya. Kalau Jauf itu berarti Jawa Baratnya lah gitu ya. Kalau tenggorokan berarti Bandungnya misalnya. Berarti kita pindah ke kota selanjutnya yaitu adalah al-lisan atau lidah. Lisannya. Di situ lisan. Jadi tenggorokan apa? Halki gitu ya. Halki. Nah, kita kan dengannya wastu haki gitu ya. Lisan nanti. Oke, sambil ini ya, sambil ngasuh. Oke, nih lidah. Kalau lidah apa? Lidah tuh kota yang ketiga yang akan kita kunjungi dari huruf. Yaitu apa? Huruf lidah. Huruf lidahnya gimana? Nah, huruf lidah itu nanti ada sama tenggorokan juga dibagi berapa? 3. 1. Jadi kalau tenggorokan itu ibaratnya Cimahi, berarti ada utara, selatan, dan tengah. Maka kalau kota pertama yang kita kunjungi tenggorokan, maka ada apa? Yang pertama pangkal. Yang kedua apa? Tenggorokan pangkal, tenggorokan tengah, dan tenggorokan bawah. Nah, kalau lidah nanti ada lagi. Kita baru apa? Baru bahas tentang pangkal. Sama pangkal. Pangkal itu yang paling atasnya ya. Nanti ada tengah. Sama tengah, ada tengah. Nanti bedanya di sini ada lagi, ada sisi. Lidah apa? Sisi. Jadi berarti ini mah kayak Bandung, kayak kabupaten ya. Karena lebih ada kabupaten Bandung Barat, kabupaten misalnya apa? Bandung Utara ada gitu ya. Ada Bandung Timur, ada berarti Bandung Utara ya, ada KBB, Bandung Barat dan sebagainya. Kalau lidah juga sama, ada pangkal, ada tengah, ada sisi, ada apa nanti? Sisi bawah, sisinya jadi lebih detail gitu. Sisinya mana? Sisi yang bawah. Misalnya Kabupaten Bandung Barat sebelahnya misalnya gitu apa ya? Apa daerah apa ya? Kabupaten Bandung Barat tapi ada ke pinggirnya gitu. Iya saya. Gitu. Jadi apa? Ada sisi tapi ada lebih detailnya gitu. Sebentar ya. Oke. Sebentar. Oke. Jadi apa? 1 lidah pangkal, yang kedua adalah lidah tengah. Ada suaranya, Di? Oke, sebentar ya. Cek ada suaranya? Ada. Oke, ya. Sekarang lidah juga sama. Lidah tuh kita mau masuk ke kota selanjutnya atau kabupaten. Kalau tenggorokan tadi anggap Cimahi, kalau lidah itu anggap Kabupaten Bandung Barat. Kan kita lagi nyebutin tentang makhraj. Makhraj adalah tempat tinggal. Pak Amin di mana? Di Ciparai, berarti tinggalnya di situ. Kalau Bunda Vera di mana? Misalnya di Cimahi, berarti rumahnya di situ. Nah, huruf-huruf juga ada tempat tinggalnya. Itulah makhrajul huruf. Oke, sekarang lidah tadi ya. Lidah. Lidah juga ada pangkal, tengah, sisi bawah, dan nanti ada ujung. Ini mah lebih banyak ya daerahnya gitu. Apa aja nanti pangkal, tengah, sisi bawah, dan ujung. Nah, kita baru 2 ini, pangkal. Baru 1 ya, baru pangkal saja. Itu. Pangkal mana? Nah, nanti yang huruf yang tenggorokan nanti lihat di YouTube aja ya yang ini. Oke. Suara ini kemana? Suara ini kemana? Nah, kalau gini aja bisa nggak bunyi? Nggak bisa ya. Tapi kalau 2 tangan ini bisa gitu. Gimana caranya? Tangan kanan ke tangan kiri ada ke-nya. Baru ada bunyi. Ini suara pensil ke botol. Gimana? Pensil ke botol, maka lahirlah bunyi. Tapi kalau H, ya H di situ. H.
ro, kho, a gitu. Tapi kalau huruf di lidah, maka dia ada ke-nya, ada dua, makhraj 1 dan makhraj 2. Harus dari mana ke mana? Dari sini, dari pensil ini ke botol ini gitu. Nah, kuncinya gitu, harus ada ke-nya. Baru dia lahirlah bunyi. Nah, yang pertama lidah pangkal. Lidah pangkal di mana? Ini, pangkal, yang paling pangkal, paling atas. Karena ke sini ke atas. Atas ya, ke sini. Nah, lidah pangkal yang ini ke langit-langit, set gitu, ke sini. Ini disebutnya apa? Makhraj 1 gitu ya. Jadi gini, kalau misalnya siapa di sini Teh Gina tuh, misalnya Pak Amin di Ciparai, Teh Gina di Mekarwangi di apa? Muhammad Toha. Nah, nunjuknya gimana? Kalau pengen tahu rumah Pak Amin gimana caranya? Oh, caranya gini. Dari Teh Gina, dari Muhammad Toha ke sana sedikit. Nah, gitu. Jadi nyebutnya teh dari Teh Gina tuh dari apa? Muhammad Toha ke maju ke arah Bojong Soang gitu misalnya. Itulah rumahnya Pak Amin. Nah, gitu. Jadi maksudnya gimana? Jadi lidah pangkal yang ini nih kemana? Ke atasnya. Kemana? Atasnya mana? Yang atas ini. Atasnya siapa? Di sini ada makhraj 2. Ini huruf apa? Qaf. Qaf. Di sini disebutnya M2, makhraj kedua. Jadi dari situ ke situ, dari lidah pangkal ke ada ke-nya. Ke langit-langit. Langit-langit mana? Langit-langit. Tapi nunjukinnya kemana nih ngasih taunya? Maka di sini ada huruf kaf. Nah, kaf. Jadi lidah pangkal ke langit-langit mana? Ini qaf itu atas. Kalau di garis gini berarti qaf itu atas, kaf itu bawah. Maka qaf itu atasnya kaf. Kalau kaf itu bawahnya qaf gitu ya. Ngerti ya? Jadi kalau qaf itu atasnya kaf, kalau kaf bawahnya qaf gitu ya. Betul ya? Tuh. Jadi gimana nyebutnya? Kalau saya nyebut bilang makhraj huruf qaf, maka lidah pangkal ke langit-langit, atasnya ini, atasnya kaf. Kalau nyebut qaf. Tapi kalau kaf, maka nyebutnya gimana? Lidah pangkal ke langit-langit, bawahnya qaf. Tuh, bawahnya ini, di sini. Bawahnya ini. Ya, gitulah ya. Itu qaf dan kaf. Paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke daerah selanjutnya, yaitu lidah tengah. Yang ini nih. Kita pakai dalil. Dibaca ya tadinya. Nah, dalil keberapa? Nomor 13. Nah, ini apa? Oke. Kita dalil tadi kemarin walqafu. Nah gini, walqafu aqsolisani fauku. Walqafu dan huruf qaf aqsolisani yaitu aqsolisan. Aqsol itu apa? Lisan tuh lidah, pangkal fauku ke atas dia